Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat malam hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, karena Kristus memberikan sukacita itu bagi kita. Di bulan keluarga ini, di bulan Juni, minggu terakhir ini, kami akan kembali memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sebagai pasangan suami istri. Bagaimana supaya keluarga kita atau pernikahan kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang ke-8, nanti suami saya akan membacakan ayatnya yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah penyatuan dua pribadi yang berbeda. Mungkin ada banyak perbedaan kita ketika kita dipersatukan di dalam Tuhan lewat pernikahan bersama dengan pasangan kita. Ada mungkin yang berbeda usia, ada yang berbeda suku, ada yang berbeda selera, atau ada mungkin yang berbeda hobi atau hal yang lain. Kita semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Tidak ada di antara kita yang sempurna, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang suami kita di dalam menyelesaikan masalah, dia selalu pakai logika, sementara kita sebagai seorang istri dengan perasaan. Tetapi kita harus belajar untuk semakin disempurnakan seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Matius pasal yang kelima ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hal-hal apa sajakah yang diperlukan atau hal-hal apa sajakah yang perlu dilakukan dalam merawat cinta dalam pernikahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pengalaman kami sebagai seorang suami, sebagai sepasang suami istri, tentu kami masih baru atau mungkin ada di luar sana atau jemaat yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, mungkin pengalaman berbeda-beda di dalam membangun pernikahan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang perlu kita lakukan untuk merawat cinta dalam pernikahan kita, yang pertama memikirkan yang baik dalam diri pasangan. Memikirkan hal-hal yang baik terhadap pasangan kita. Maka Rasul Paulus tadi katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Suami memikirkan yang baik dari istrinya. Istrinya memikirkan yang baik dari suaminya. Jika kita memikirkan hal yang baik dari pasangan kita, maka damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Damai sejahtera akan mengawali pintu hati kita dan pikiran kita, sehingga mencegah kesusahan, mencegah rasa curiga, mencegah pertengkaran yang dapat menguasai kehidupan kita. Jika kita memikirkan kekurangan pasangan kita, sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang muncul bukanlah damai sejahtera, tetapi akan ada saling curiga, saling mencurigai satu dengan yang lain. Ada di sana kesusahan pikiran. Maka
kita sebagai istri, hendaklah kita atau sebagai suami memikirkan hal-hal yang baik daripada pasangan kita. Damai sejahtera yang membawa rasa aman dan tenang ketika kita memikirkan hal yang baik kepada pasangan kita. Ketika pasangan saling memikirkan hal yang baik, maka ada rasa aman dan tenang. Meskipun pasangan kita sedang tidak bersama-sama dengan kita, walau mungkin dia ada di perantauan ataupun tidak bersama dengan kita setiap hari, maka kita akan percaya bahwa dia melakukan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera akan membuat kita bebas dari rasa kekhawatiran dan merasa tentram dalam jiwa kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merawat cinta dalam pernikahan yang kedua tidak menyimpan kesalahan, tetapi selalu memberi pengampunan. Dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam pernikahan kita, satu dengan yang lain, suami dan istri pasti pernah berbuat salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus saling mengampuni, karena lewat pengampunanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang kita berikan kepada pasangan kita, maka Bapa di surga juga mengampuni kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjalankan tanggung jawab seperti yang Tuhan tetapkan. Nah, kemarin dalam firman Tuhan yang kami sampaikan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai suami istri. Nah, oleh sebab itu ketika kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai suami istri, maka kita dapat meminimalisir setiap konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Suami sebagai pemimpin, suami sebagai kepala keluarga, memimpin keluarga penuh dengan kasih, bukan sebagai bos yang semena-mena. Karena merasa suami bertindak semena-mena, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar. Tetapi sebagai seorang suami menunjukkan kepemimpinannya penuh dengan kasih, seperti Allah yang penuh dengan kasih terhadap kita. Istri sebagai penolong, bukan penodong. Sebagai pendamping yang tunduk kepada suami, bukan menandung. Tidak mempermalukan suami, tetapi menghargai, menghormati suaminya. Nah, ketika suami istri saling menjalankan tanggung jawab seperti yang Tuhan kehendaki, maka ada kasih yang terus terjalin, cinta yang terus terjalin di tengah-tengah suami dan istri. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memelihara kesatuan suami istri. Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saudara-saudaraku Tuhan, dalam menjalani kehidupan keluarga sebagai suami istri, harus tetap menjaga kesehatian, menjaga kesatuan hati. Istri dapat menjaga kesehatian, suami dapat menjaga kesehatian. Suami tidak berkata A dan istri berkata B. Istri tidak menunjukkan pendapatnya harus benar, harus dijalankan, atau suami juga tidak berkata ini yang harus kita lakukan. Tetapi bersama-sama
mencari, menemukan solusi dalam kesehatian dan kesatuan. Sehingga ketika menghadapi persoalan yang datang dalam keluarga, dalam pernikahan kita, yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, suami istri dapat menghadapinya secara bersama-sama. Ini menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga. Istri tidak merasa sendiri memikul beban, memikul masalah. Suami juga demikian, tidak merasa sendiri menghadapi masalah. Karena dua menjadi satu. Oleh sebab itu suami istri harus menjaga kesehatian ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dapat memelihara kesatuan kesehatian suami istri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita rawat cinta dalam pernikahan kita. Karena masih panjang mungkin yang Tuhan berikan kepada kita kesempatan sebagai suami istri. Bagaimana kita mempertahankan seperti janji nikah kita, bahwa sampai akhir hayat kita, sampai Tuhan menjemput kita, itulah yang memisahkan suami istri. Bagaimana caranya merawat cinta dalam pernikahan? Pertama tadi disampaikan, memikirkan yang baik dari pasangan kita. Pikirkanlah yang baik dari pasanganmu, suamimu, istrimu. Jangan pikirkan yang jelek-jeleknya saja, sehingga kau panas hati, engkau dendam, engkau menyimpan sakit akar pahit terhadap suami atau istrimu. Tetapi pikirkanlah yang baik dari suami. Yang kedua, tidak menyimpan kesalahan, tetapi memberikan pengampunan. Sadarilah ada kelemahan istrimu, sadarilah ada kekurangan suamimu. Semuanya kita ini sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita, demikian kita juga harus saling mengampuni, khususnya dalam pernikahan suami istri. Yang ketiga, menjalankan tanggung jawab seperti yang Tuhan tetapkan. Suami harus mengasihi istri, dan sebaliknya istri harus tunduk kepada suaminya. Ini harus berjalan, suami dan istri. Dan yang terakhir, memelihara kesatuan suami istri. Kita menjaga agar supaya ketika ada persoalan datang, kita bersama-sama sebagai suami istri menghadapinya, bersama-sama mencari jalan keluar, mencari solusinya, sehingga suami istri semakin hari semakin menjalin kesatuan dan nyatalah kasih Kristus dalam pernikahan. Kiranya saudara-saudara Tuhan, firman Tuhan yang kami bacakan pada malam hari ini memberkati kita, khususnya suami istri, sehingga sampai akhir Tuhan menjemput kita, pernikahan kita tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.